Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la umratu waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Sekolah Bahani Ida, dan juga yang terhormat Dewan Guru juga Bapak pengurus dan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, saya Dira Fika Dawami dari kelas 12 ML Rahibah Hanifida. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kitab Ubudiyah, yaitu bab keempat. Di mana malam hari ini saya akan menjelaskan tentang sholat fardu. Langsung saja. Jadi Salat sendiri itu menurut bahasa artinya itu adalah doa, sedangkan menurut istilah adalah melakukan perbuatan dengan gerakan tertentu dan juga baca-bacaan tertentu yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Nah, kemudian ada beberapa syarat-syarat wajib, yaitu yang pertama itu harus Islam, balik, dan kemudian berakal. Nah, selain syarat wajib itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kita itu sholat. Yang pertama itu adalah suci. Nah, suci ini bukan hanya pakaian saja, jadi suci ini suci pakaian, suci tempat, dan juga suci sekitar tempat sholat kita, yaitu pakaian, tempat. Pokoknya ketika kita sholat itu harus suci, suci badan dan juga suci tempat. Kemudian menutup aurat. Jadi ketika sholat itu kita harus menutup aurat. Sedangkan batasan bagi wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan juga telapak tangan. Sedangkan laki-laki batasannya itu lutut hingga pusar. Jadi ketika saat ini aurat kita harus ditutup. Kemudian mengetahui datangnya waktu sholat. Jadi kita nggak boleh melakukan sholat ketika belum waktunya sholat. Jadi ketika belum adzan kita tuh nggak boleh sholat terlebih dahulu. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Oke, kemudian ada rukun-rukun sholat itu ada 17. Yang pertama itu ada niat, kemudian berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau misalnya sakit atau tidak mampu, jadi Islam ini sangat toleran sekali agamanya. Jadi ketika kita tidak mampu untuk berdiri, maka tidak apa-apa. Bagi kita yang tidak kuat untuk berdiri itu bisa duduk. Jika tidak kuat duduk, bisa dengan berbaring. Ketika tidak kuat dengan berbaring, bisa dengan kedipan mata. Nah, kalau benar-benar nggak bisa, itu bisa dengan perasaan atau hati. Nah, kemudian lanjutkan dengan takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan ruku. Kemudian tumanina dalam ruku, kemudian dilanjutkan dengan i'tidal, tumanina dalam i'tidal, sujud, tumanina dalam sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca salam yang pertama, kemudian adalah tertib. Jadi rukun salat ini salam ada dua ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu merupakan rukun salat. Nah, jadi salam itu kan biasanya kita 2 kali salam, ke kanan dan ke kiri. Jadi ketika kita salam sekali aja itu udah nggak apa ya, nggak bisa. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama itu ada sengaja berbicara. Kemudian melakukan banyak pekerjaan selain gerakan sholat. Contohnya seperti mungkin ada yang gatal, digaruk, atau melakukan gerakan-gerakan lain gitu. Kemudian datangnya hadas sebelum salam yang pertama. Contohnya seperti ini. Ketika kita sholat, kemudian di tengah-tengah sholat ternyata kita itu ternyata haid tiba-tiba. Nah, berarti sholatnya itu tadi dianggap tidak sah atau batal. Kemudian terkena najis yang tidak dimafu. Kemudian yang terakhir kemudian terbukanya aurat. Kemudian merubah niat. Karena dalam ketika sholat itu kita merubah niat kita ketika kita melaksanakan sholat, itu dapat membatalkan sholat ya. Kemudian berpaling dari kiblat, kemudian makan atau minum. Jadi kita tuh nggak boleh makan dan minum ketika sholat. Jadi kalau misalnya kita tuh sholat sambil makan permen, itu berarti sholatnya batal atau tidak sah. Dan terakhir itu adalah murtad atau keluar dari Islam. Oke, jadi hikmahnya mapping saya pada malam hari ini, kita tuh bisa mengetahui apa sih itu sholat, kemudian sholat fardu itu syaratnya apa aja, rukunnya apa aja, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya antri mereka masuk.